Ya, jadi kesimpulannya mereka. yang membatalkan adalah Kristen. Itu dulu, betul? Tak ada, sebenarnya tak ada yang membatalkan, tapi digantikan dengan batis. Saya sudah Tadi kan tadi sudah kujawab. karena itu tadi kan itu kan perjanjian antara Tuhan dengan keturunan Abraham. Saya bukan saya bukan keturunan Abraham. Baik. Maka saya tidak ikuti itu. Baik. Macam baik. itu. Oke, jawaban saudara sangat luar biasa, bagus. Nah sekarang kalau Anda bukan keturunan Abraham, kitab-kitab yang datang untuk keturunan Abraham itu adalah satu, Taurat, Zabur, Yeremia, Yosua, Samuel, Daniel, Injil. Itu adalah kitab-kitab yang datang untuk keturunan Abraham. Kalau begitu adanya, kenapa ada di kitab Anda? Kenapa ada di agama Anda kitab itu? Bukankah Anda mengakui bahwa Abraham hanya untuk keturunannya? Kenapa ada kitab keturunannya di agama Anda? Jawab. Apa salahnya ada? Apa salahnya ada? Tadi katanya ngaku, aku bukan keturunan Abraham. Iya betul. Nah, terus? Betul. Terus? Tapi itu kan perjanjian itu dikhususkan untuk keturunan Abraham gitu loh. Secara turun-temurun perjanjian Tuhan kepada anak Abraham, anak-anaknya, cucunya secara turun-temurun. Ya sudah sampai sekarang juga, mereka lakukan itu karena mereka itu keturunan Abraham. Sekarang saya tidak hukum, keturunannya. Sekarang hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Israel, apakah itu hanya untuk keturunan Abraham atau tidak? Contoh, saya kasih ilmu. Contoh, perpuluhan. Perpuluhan itu hanya untuk Bani Israel, keturunan Abraham. Kenapa ada di gereja Anda perpuluhan? Sekarang tak ada di gereja kami perpuluhan, tak berlaku macam itu, tak ada. Kalau memang kalau ada itu pendetanya yang salah. Itu pendeta mata duitan macam itu. Kalau sebenarnya tak ada di gereja itu perpuluhan, tak ada Bang Jumang. Saudara, perpuluhan tak ada. Meskipun ada, anggap saya lagi pikun ya. Karena saya punya staf banyak oten. Staf saya itu banyak oten, gaji mereka itu udah dipotong duluan 10%. Tapi anggap saja saya lagi pikun, tidak ingat itu. Sekarang begini, kalau misalnya Anda mengatakan hukum sunat itu hanya untuk keturunan Abraham, lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib membatalkan hukum sunat untuk kalian? Kakak Juma jangan dulu kejauhan. Tapi pertanyaan saya ini masih silakan. Bang Juma terlalu kejauhan sampai ke sana sampai sini. Tapi pertanyaan awal belum jawab gitu. Saya tanya tadi, apa itu? Kalau memang Nabi itu disunat dalam kandungan, siapa yang sunat? Abang cuma belum jawab kan? Sama. Baik. Tunggu. Kalau memang dia disunat secara biasa seperti orang sekarang ini, siapa yang sunat Nabi itu? Iya, sama. Kalau saya tanya siapa yang sunat Yesus, iya kan, sama kan? Ini kalau di alam rahim itu kan alam gaib. Yang sunat kita nggak tahu. Nah kalau saya tanya siapa yang sunat Yesus, itu kan alam dunia, bukan alam gaib. Anda bisa jawab? Nggak bisa jawab. Oke, selesai. Nah sekarang begini, ketika Allah Subhanahu Wa Taala melakukan satu tindakan pekerjaan menciptakan hambanya dalam keadaan tidak berkulub, apakah itu berat bagi Allah? Selayaknya kemudian orang lahir tanpa kaki, orang lahir dengan bibir agak ada gangguan, orang lahir dalam keadaan kaki nggak ada, jarinya kurang, matanya nggak ada. Apakah itu harus ditanya siapa yang membuat seperti itu? Kan tidak. Ini Anda bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot. Bayangkan aja, Hawa itu tidak dilahirkan, tiba-tiba muncul menjadi manusia, lengkap, cantik dia, dan dari rahimnya melahirkan miliaran manusia. Siapa yang mengadakan itu? Pencipta langit dan bumi. Orang lahir dalam keadaan kulub sudah nggak ada, kok Anda heran? Sedangkan Yesus tak ada ayah, lahir jadi manusia, Anda nggak heran. Jadi nggak berbobot pertanyaan saudara. Sekarang permasalahannya gini, ini masih dalam satu cakupan materi kita. Yesus mati di atas tiang salib.
untuk membatalkan hukum sunat. Yesus membatalkan hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk yang empunya hukum Taurat atau untuk kalian? Untuk Roma dan Yunani dan untuk Cina? Jawab. Untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib? Jawab. Untuk dosa saya dan dosa semua. Anda siapa? Anda siapa? Yesus itu datang untuk membatalkan hukum Taurat. Tadi katanya Taurat untuk orang Yahudi. Tadi katanya sunat untuk orang Abraham. Kenapa Yesus mati untuk membatalkan sunat kepada orang Cina? Hah? Hanya. Kenapa? Kenapa Yesus mati untuk membatalkan sunat untuk orang Cina? Kenapa? Hah? Kurang keejaan. Hanya. Aneh Bang Juma ini kok macam itu, macam itu caramu. Lah katanya sunat itu rasis lu di sini. Lah kamu bawa macam itu. Kamu bawa nama Daya. Kamu bawa nama Daya. Dialekmu dialek Cina. Dialekmu dialek Cina. Kamu bawa nama Daya. Kamu bawa nama Daya. Setan Kamu ternyata dialek Cina. Hanya. Lu di sini. Hanya pagi-pagi buka pintu makan kutu. Hanya. Kamu kenapa kerasukan? Kurang ajar rasis lu. Kenapa rasis? Kenapa rasis? Kamu udah tahu rasanya menyebut nama Daya. Kau bawa-bawa nama Daya. Kau udah tahu rasanya. Diam. Lu Juma diam mulut lu. Kenapa? Hanya. Diam lu. Pagi-pagi buka pintu makan kutu. Diam lu. Hah? Setan Kenapa? lu. Iblis lu. Kok rasis sekali kau nyebut-nyebut saya setan? Lu yang rasis. Tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Setan lu. Kamu ganti nama Daya dulu. Kamu ganti nama Daya dulu. Kurang ajar lu. Kurang ajar. Kamu ganti nama Daya. Kamu ganti nama Daya dulu. Minta makian lu dari Jangan kau sebut nama Daya. Kau pakai nama Daya. Dialekmu dialek orang itu Cina. Bukan urusan lu. Hanya. Itu bukan urusan lu Juma bodoh. Hanya. Modal congor aja kau Juma. Juma. Modal congor aja kau itu. Paham kau itu? Jangan emosi bang. Congor Kok jangan aja yang emosi. panjang Juma. Juma. Kok jangan emosi. Diam mulut lu Juma. Kok jangan emosi. Kalau lu baik-baik sama saya tak bakal begini Juma. Tapi lu cara lu maka lu jangan emosi. Makanya aku bilang kamu itu tujuannya sebenarnya mau membuat perpecahan. Kau sebut nama Daya, kau pakai nama Daya, dialekmu dialek Cina. Nggak boleh begitu. Saudara-saudara saya Cina. Kalau itu nama saudara-saudara saya Cina, banyak adik angkat saya Cina, abang saya Cina. Kamu bawa saya bayar. Dialek Cina. Habis itu ngaku tidak bisa sebut R. Ternyata bisa. Diam lu. Besar congor raja lu di sini. Jangan diturunkan ya, jangan diturunkan. Diam sampai dia sadar. Diam lu. Ngomong. Jijik saya melihat lu Juma. Kalau ngomonglah bang. Kalau macam itu cala lu. Saya calalu lagi calalu cara jangan kau buat-buat supaya dianggap kau orang Cina kau. Saya hargai lu. Hargai bisanya dia sebut R. Kalau lu dasar baik, penipu. saya akan hargai lu. Calalu. Saya akan hargai lu. Begitu hargai giliran mengatakan hargai ada R-nya bisa. Harusnya hargai lu. Tak anggap lu tai saya, paham lu? Ya udah nggak apa-apa. Anggap lu tai saya. Ya nggak masalah. Ingat itu. Kalau lu baik-baik sama saya bahasanya dijaga, jangan keluar kata-kata itu. Nggak masalah. Bilang sama itu si Juma itu. Jangan keluar kata-kata itu. Bilang sama si Juma itu. Hargai dulu orang. Ini awalnya kenapa dia emosi nih kan? Saya bicarakan baik-baiknya. Aku kan bilang gini. Kamu mengatakan. Diam lu. Iya, kamu yang merasa bu. Sering tantrum juga sama Dewa bang, mendingan nggak jelas. Kamu bawa nama Daya,
Itu kan nama suku, nggak bagus. Diam lu. Tadi Itu, kamu katakan ada kerugian lu, tak ada kerugian lu mau bawa apapun nama saya. nggak boleh nama karena saya, kita tak ada dialog kerugian lu. lintas Berapa kerugian lu? agama. Berapa Ini kerugian hal lu? sensitif. Mau sensitif kamu apa? Tak ada kerugian lu. Kalau ada kerugian lu, berapa Ketahuan kalau dia dialek Cinanya dibuat-buat kan, ketahuan kan? Diam lu. Ketahuan kau itu. Diam. Jangan-jangan kau orang ini orang timur tapi dialeknya dibikin-bikin Cina tadi. Diam lu situ. Diam. Diam lu. Terus ngoceh. Ngoceh lah. Nasi goreng Bang Dewa diam dulu. Dia kan dia ngoceh. Kenapa? Anak. Saya mau bilang anak Dayak, kamu dialeknya Cina. Anak Cina aja ya. Kenapa diturunkan? Host, kenapa diturunkan, host? Kena Bennett dia, kena report. Iya, teman-teman juga jangan main Bennett aja. Kalau dia ini gini loh. Tadi kan dia ngomong hukum sunat itu hanya untuk orang Ibrahim, keturunan Abraham, kata dia. Terus saya tanya, yang mana yang membatalkan perjanjian kekal Allah Tuhan dengan manusia keturunan Abraham? Islam kagak, Islam meneruskan perjanjian itu. Kemudian Kristen membatalkan perjanjian itu, tapi dia mengatakan, oh kami tidak membatalkan, tetapi kami bukan keturunan Abraham, jadi kami tidak melakukan sunat. Nah, maka saya katakan, kalau gara-gara itu alasan karena bukan keturunan Abraham kalian tidak sunat, lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk kalian? Yesus mati untuk membatalkan hukum sunat. Berarti kematian Yesus hanya untuk orang keturunan Ibrahim, berarti Abraham, bukan untuk kalian, bukan untuk bukan untuk orang Roma, bukan untuk orang Yunani, bukan untuk orang Cina. Ngamuk dia langsung. Iya, aku bilang gitu kan, dia langsung ngamuk. Padahal dari awal kan kita uji kebohongan dia. Pura-pura tidak bisa sebut R. Ternyata dia keceplosan sebut R berulang-ulang. Malah dia praktekkan. Coba sebut R. Kok bisa? Bisa kalau pelan. Giliran tadi kecepat dia bisa. bisa sebut gurunda itu. Penipu dia, penipu. Sama dengan Pak Pipo ini suka nipu-nipu. Tapi kalau ada Pak Pipo jangan dinaikkan ya. Ngamuk lagi nanti dia. Udah di atas dia tuh. Astagfirullahaladzim, ada Pak Pipo, aduh keceplosan saya, mampus sudah saya. Kasihan Bang, ini usianya tinggal 3 bulan lagi Bang. Waduh, gimana ini teman-teman? Host juga lihat dulu dong. Orang kok lagi ngomong gini, jangan orangnya dibawa. Aduh, gimana sih? Saya sudah terlanjur bilang Pak Pipo penipu baru dinaikkan. Kayak mana ceritanya, host? Ya Allah ya Karim, sudahlah, mampuslah sudah saya ini. Apalagi asam uratnya pasti kambuh hari ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, kita sudah mau digulung lagi nih nanti. Untung dia lagi di rumah sakit, jadi dia nggak bicara. Alhamdulillah, masya Allah. Pak Pipo. Oke, ngucap kau dulu ngaji sekalian. Astagfirullahaladzim. Ini usianya sisa 3 bulan lagi nih Pak Pipo ini. Ngucap kau dulu, ngucap ngaji biar saya dengar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Udah siap ngucapnya? Udah. Ngaji sekalian, Ngaji lagi. Disuruh lagi ngaji. Sebelum supaya jantungmu normal, nanti ya. Silakan. Ngaji. Wa ma qadarullah haqqa qadarihi isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu
المنكرات ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Allahu Akbar. Lagi, enak dengar kok, ngucap lagi, ngaji lagi. Ngucap, ngaji lagi, silakan. Yakin Pak Pipo? Ngucap kau ngaji, kan lebih enak didengar, ya silakan. Daripada ngomong gak enak, tuh, silakan. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Masya Allah. Gimana Pak Pipo? Lagi ngucap aja terus sampai 5 jam, kenapa? Silakan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Lanjut. Oh, ngaji lanjut. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah. Lanjut. Mantap itu, lanjut. Masya Allah. Terus. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiha ibna maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir.
Halas. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Allah. Boleh gantian Bang Juma. Boleh. Masya Allah. Lanjut. Makasih Kan Bang lebih enak. Ipo. Lanjut ya, terus lanjut ya. Pak Pipo. Ngucap kau. Ya, lanjut. 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 Iya, lanjut. Baik. Dua-dua. Yehezkiel, baik bentar dulu Pak Pipo. Yehezkiel 23 nomor 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Udah Hei anak manusia, ngucap kau dulu. Ngucap dulu ngaji kau, weh. Ngucap kau dibilangin. mereka bersundal di Mesir. Pak Pipo, Ngaji kau. ini firman Ngaji kau dulu. Kita dulu dengerin ini firman Teos ini. Dengerin. Oh, ngaji. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Pak Pipo dengerin. Daripada nangis. Dengerin. Ngucap kau dulu, ngaji kau daripada kau nangis Bombay nanti. Ngucap dulu. Iya, ini kan lagi bacain firman ini. Ngucap kau ngucap. Ngaji. Sebentar dulu. Tunggu, Ngucap lah. aduh, gimana sih? Ngucap kau ngucap. Udah dari tadi saya sarankan Anda ngucap. Silakan, saya diam. Baik. Biar merdu. Dalam perbuatan Ngucap kau ngucap ngaji. persundalan itu engkau tidak Ngucap kau dulu, ngucap ngaji. Waktu engkau telanjang bugil sambil menegangkan dengan kakimu dalam lumuran darahmu. Daripada Setiap persimpangan jalan terus. engkau Ngucap kau ngucap ngaji. Kan elok. Saya diam dengan saya diam. Pak Pipo, ini firman Teos, dengerin itu gimana sih? Ngucap. Dengerin dulu. Sebentar. Ngucap. Ngaji udah ngaji. Setiap persimpangan jalan Ngaji kau. engkau membangun pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat. Ngaji kau Hingga botak. persundalanmu bertambah-tambah. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, kurang satu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Kau ngaji dulu Biar merdu. aku. Bentar Pak Pipo. Ngaji kau. Ngaji. Pak Pipo nggak ngehargain ini ya. Orang lagi bacain firman Teos. Ngaji. Silakan ngaji ya. Lanjut Bang Juma. Dia nggak ngehargain kitab sucinya Bang. Baca. Saya mute ngaji kau ngaji. Oke, lanjut. Wa Ngaji ya. qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya ahlal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Halas. Allah subhanallah. Makasih cuma udah capek kau ngaji lagi kan udah ngaji biasa ngaji nggak ngaji lagi kau dulu udah capek belum Nggak ada capeknya kalau ngaji Bang. Oke makasih silakan saya mute ya ngaji kau terus Wa idh qala Musa
لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا khasirin. Sadaqallahul azim. Mari diskusi, mari diskusi. Ya, enggak, kan lebih enak didengar daripada kau keluar-keluar kayak burung pipit. Udah ngaji lagi. Ngaji lagi. Enak. Ngaji. Giliran mendengarkan Al-Quran enak, giliran mendengarkan Bible enggak enak Iya, gitu. Ngaji. Enggak, ngaji kau dulu. Allahu Bocah. Akbar. Ngaji, ya, ngaji kau bocah. Silakan. Saya bocah. Ngaji. Bagaimana teman-teman? Ini gimana kita mau diskusi? Ini kita disuruh baca tartil. Ngaji dulu. Daripada keluar-keluar ngaji dulu. Ngaji dulu. Ngaji kau dulu coba. Saya dengar. Tapi kalau mau dengerin ngaji, sama saya aja berdua nanti. Pak dia mendengar. Ngaji dulu, ngaji kau dulu. Kan enak didengar. Woi. Apa sifat tipu ini? Tua bang. Saya dengar. Sudah ngaji kau dulu ya, ngaji. Saya dengar dulu ya, nanti dengar kok. Makasih, lanjut. Saya dengar itu. Perempuan diam kau. Ngaji ke Juma itu kau pakai Juma. Marahin enggak apa. Diam. Kau dengar. Banli Handrik ini Muslim apa Kristen? Lihandrik. Kristen apa Muslim? Kau sudah ngaji. Cuma ngaji kau dulu. Ngaji kau. Nanti dengar. Perempuan diam. Udah. Cuma ngaji. Muslim Kristen. Diam kau perempuan. Diam kau. Turun. Turun. Jadi Si Juma ngaji kau. Silakan Juma. Ngaji kau. Ngaji. Baik. Atau ngucap ngaji kau. Ya, lanjut. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhuluha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sadaqallah. Masya Allah. Dengar kau dari Allah. Ya udah, kita dialog lagi sekarang. Lanjut dulu. Bocah cilik ini. Ya, enak didengar dibilang. Lanjut. Dialog. Cuma. Enak didengar. Oke. Allah. Dialog kita dialog ya. Enggak nak. Dulu kau ngaji. Atau gantian Bang Dewa. Gantian Bang Dewa lagi. Boleh dulu sih. Suara saya Pada Ikhwan Fitra Stabilillah. Makasih ya Juma. Dengarkanlah. Iya Bang Ini Pipo. adalah firman dari Theos. Dalam Yeskil 23:19-20. Dewa. Melakukan tidak lebih banyak lagi persundalannya sambil mengingat kepada masa mudanya. Waktu ia bersundal di tanah Mesir. Pak Pipo, ini kan Bible ini, kitab suci Pak Pipo. Kok nggak dihargain sih? Gimana?
Ia Kau dulu birahi ngaji kepada dulu. kawan-kawannya bersundal. Biar kau dengar dulu suaramu. Ngaji dulu kau, biar saya dengar dulu. Sebentar, Pak Pipo. Cakar kau. Gantian, gimana sih? Sebentar. Ya ngaji dulu kau dengar. Kau Ngaji dulu kau dengar. menginginkan kemesuman di... Ngaji Sebentar. dulu. Engkau Ngaji dulu menginginkan kau. Kemesuman masa mudamu. Ngaji kau. Waktu Ngaji orang dulu Mesir Juma. memegang Pak. dadamu Dewa. dan menjamah-jamah. Iya, ngaji dulu kau daripada kau nanti Astagfirullah, kayak burung pipit. Pak Pipo. Udah ngaji dulu ngaji. Tolong hargai. Saya dengar kok. Ini adalah kitab suci Pak Pipo. Dengarkan, hormati yang namanya kitab suci. Ketika kami membacakan, kita dengar sama-sama di sini Pak Pipo. Ya, Dewa ulangi sekali lagi. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya. Waktu ia bersundal di tanah Mesir, ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Aduh, Itulah firman Theos. kenapa ya? Kenapa dia tidak suka? Kenapa dia tidak suka dengar Bibelnya? Kalau dia juga bingung, Sama. oh Pak Hendra, Pak Hendra ya, udah ngasih ke Bang Bima. Masya Allah, naga terbang. Ya Allah, barakallah, sehat selalu. Pak Piponya tidak ada, kita berhenti untuk membacakan Bible. Silakan dilanjut. Masya Allah, barakallah. Si anak kata masih datang, masih ada. Anak kata ada di bawah, diindahkan aja. Enggak, dia udah Dewa hancurin Bang. Hmm? Kan sehancur-hancurnya, Dewa kena maki-maki juga sama beliau. Beliau sudah tidak bisa yang namanya diajak diskusi lagi. Sebentar Bang, ini Lihanrik ini Muslim apa Kristen? Lihanrik, kayaknya dia Kristen. Lihanrik Kristen? Bang, aduh, Bang Lihanrik, Kristen apa Muslim? Lo? Aduh. Turunkan Bunda, turunkan. Kalau tidak mau Tiba-tiba dia bisu, dia malu dengar Bible ya, Bang Lihanrik. Jaringannya mungkin. Mana tahu dia Muslim, ukhti. Turunin aja. Jaringan mungkin. Oke. turunkan Bunda. Bang Pipo dengarkan Al-Quran, dia teduh hatinya, kalbunya connect dengan wahyu ilahi. Giliran baca, Bang Sangat Dewa baca, berbeda ya Bang. berbeda. Respon. Dengarkan Bibelnya sendiri beda rasanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kasihan lu dia itu usianya sisa 3 bulan lagi Bang. Nah, ada aja. Nggak bisa melakukan. Bang Iya Dewa. kan? Jangan. Beri dia kesempatan untuk bertaubat. Ya, setuju. Kita sapa dulu nih, Charlie, Kristen apa Muslim Bang? Selamat Muslim, beliau yang kita syahadatkan kemarin. Muslim. Oke, mohon maaf. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan tadi malam mau Bang rumah. Gimana Dek, Charlie? Teman Bang Zuma, makasih. Ya, sama-sama. Udah ketemu dengan Bang Handi, udah? Saya mau WA sih ntar. Iya, jumpalah sama Bang Handi. Jumpa dengan teman-teman kita, para apologet di Jakarta gitu. Gabung sama mereka, belajar Islam. Itu Bang Zuma yang di Telegram link API. Oh iya, iya. Di situ juga bisa di grupnya. Waalaikum. Di grup WA juga ntar kalau ada kayak nantinya grup WA untuk ini teman-teman di semuanya. Kira Kristen. Akuina Kristen Muslim. Saya Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini giliran Dewa Bang, diam dulu Bang. Silakan. Gimana Bang? Bang lagi. Mbak Guena, namanya susah banget sih namanya. Guena. Sayang suaranya kecil Bang Dewa. Iya, namanya susah, ganti aja ya. Ganti Nyonya Dewa, itu jauh lebih bagus kayak Nyonya Dewa. Gimana Pak Mbak Guena? Bini orang juga
Jain mana sih lo? Maaf. Ayo teman-teman Kristen naik. Saya izin turun aja dulu ya, Bendara Mak, Ustaz Zuma, Bang Dewa dan lain-lain. Iya, iya Bang Farid. Sehat selalu Bang. Ya bang, siap. Alhamdulillah bang Berunta. Bang Masya Kancang Allah. kita, Alhamdulillah. Bang. Siap. Oh iya Bang Chan yang tadi ya. Oke, sehat selalu. Bang Farid ini suaranya mantap kali. Oh, mana sih Berunta? Siapa? Panggil Bang Zuma aja Bang. Ya bang. Iya siap. Masya Allah. Ya, Kemarin gimana, mau tempatnya bang, tapi cuma nggak ada waktu saya bang. Kita Iya, sapa iya, dulu insyaallah. Maliaki, Bang Maliaki, selamat siang. Selamat siang. Apa Bang? Anda Kristen ya? Silakan. Apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin didiskusikan hari ini? Silakan. Lagi bahas soal apa ini ya? Ini saya angkat nih. Yesus berdoa kepada Allah. Artinya Yesus. Bukannya Allah berdoa. Udah lagi nih orang. Di Quran kan Allah berdoa ya. Silakan Guru. Dibuat narasi ini. Udah diam Bang Farid, diam. Stop. Iya, jadi gini Saudara Maliaki. Allah Subhanahu wa taala itu mau berdoa kepada dirinya atau mau berdoa kepada siapa yang Anda ingin narasikan? Kan ada ayat Al-Quran itu yang berkata Allah dan malaikat bersolawat pada Nabi. Oh, bersalawat itu artinya memuji kan? Memuji, kemudian memanjatkan pujian. Boleh kita buka ayatnya? Boleh, silakan. Enggak, Bang Zuma aja yang buka. Saya tidak tahu di mana ayatnya. Coba. Nggak usah Ya, bohong enggak. lah Zuma. Maksud saya, nggak tahu. dalilnya Allah berdoa itu saya nggak tahu. Di mana ada Allah berdoa? Seharusnya Allahu malaikatahu yusalluna alai nabi. Itu bunyinya. Oh, dia bersalawat kepada Nabi. Artinya memuji Nabi. Yusalluna. Itu dari Iya. bahasa, dari kata apa dasarnya? Iya, tahu, saya tahu. Yusallu. Terus sama ketika saya menarasikan begini. Ketika kemudian kata mandi pada bayi, mandi pada anak-anak, dan mandi pada orang tua itu sama enggak? Padahal sama-sama kata mandi. Ini masalahnya Tuhan dan kegiatan yang dilakukan adalah doa. Sabar Nggak dulu. usah kemana-mana. Sabar dulu. Ketika bayi mandi dengan orang dewasa mandi, apakah sama? Muatan cakupan kata mandi itu ketika yang mandi bayi dan yang mandi orang dewasa, apakah cakupannya itu sama? Itu dulu Sama dong. kita selesai. Sama. 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 Kalau bayi mandi, yang mandikan siapa? Bukan soal yang mandikan siapa. Oh, enggak. Ini masalah Supaya- mandinya. Ini kita berbicara Kegiatan mengenai mandinya itu loh. Enggak, kamu salah Tunggu, menginterpretasikan kata Tunggu. mandi. Mandi bayi dengan mandi yang anak-anak dan mandi dewasa semuanya adalah mandi. Itu kegiatannya. Oke. Itu kata kerjanya Iya, mandi. oke. Itu. Pada Itu saat masalahnya. mempraktekkan, Di dalam pada saat ayat Al-Quran itu, nggak bisa diam. yusalluna itu sama-sama malaikat dan Allah melakukan kegiatan yang sama, yaitu saluna ala nabi, ya kan? Wis, mantap. Ini saluna ini apa? Oh, Itu yang perlu jujur. Oh, mantap kali lah. Nah, sekarang begini. Kalau bayi mandi dengan orang tua yang mandi, sama-sama mandi nih, sama-sama mandi. Apakah cakupan muatan pekerjaan itu sama atau beda? Sama, itu mandi. Kegiatannya mandi. Coba, bagaimana caranya seorang bayi mandi sendiri? Entah bagaimanapun caranya, yang pasti mandi, ya. Yang pasti mandi, gitu loh. Bagaimana Anda cara tidak bayi akan- mandi? Bagaimana Loh, cara bayi kegiatannya- ini mandi? Ayo, ini aja Ya, bisa kata mandi aja. aja Anda sudah kelabakan gitu loh. Gini, Bagaimana biar cara cerdas bayi dikit ya, itu coba. mandi? Bagaimana cara orang sakit mandi yang dewasa? Nah, orang dewasa juga mandi. Cara Kalau mandinya sakit, orang dia. cara mandinya orang dewasa adalah memandikan dirinya sendiri. Oke. Nah, ini orang sakit, Sama-sama saya mandi bilang. loh. Tapi ketika Iya. bayi
Gini, Ketika orang bayi sakit mandi, yang misalnya. mandi, bayi ini tidak bisa mandi sendiri, harus dimandikan. Padahal berasal dari kata mandi, sama itu. Orang sakit Berasal dari yang udah tua kata-kata yang mandi, sama. orang Salawat. tua yang sakit mandi. Tunggu. Enggak, Tunggu, nggak usah kemana-mana kamu. Nggak usah kemana-mana. Diturunkan Orang ini, sakit. diturunkan orang tidak mau Kenapa belajar. takut kamu semua? Baru itu saja kamu udah kelihatan nggak tahu apa-apa. Baru ini loh. Ya udah, Kamu tuh jangan nggak diturunkan, pintar. jangan Mama, diturunkan. pintar Berarti dia kamu itu. pintar. Oke, saya Nah, ingin itu kan teman-teman ketahuan kamu tuh muslim di bohong. sini, teman-teman muslim di sini duduk yang tenang, biar saudara Maliaki yang jelaskan ke kita. Silakan. Jangan di-mute. Maliaki silakan Anda menjelaskan tentang salawat Allah, salawat Nabi, salawat umat Islam dan salawatnya para malaikat. Coba Anda jelaskan ke kami. Saya nggak mau menjelaskan. Saya ingin kamu yang menjelaskan ayat ini. Loh, Anda merasa lebih pintar dari kami. Anda merasa lebih pintar. Bukan kamu. Kirain pintar. Taunya goblok. Anda merasa pintar dari kami. Coba. Bagaimana Allah mempraktekkan salawat kepada Nabi? Coba. Satu aja. Ya, saya tidak pusing bagaimana dia melakukan ini. Siapa yang suruh Anda pusing? Siapa yang suruh Anda pusing? Tidak ada yang suruh Anda pusing. Saya cuma Anda kan mengatakan. Saya mengatakan, Bung, kenapa saya minta Anda diturunkan? Karena Anda tidak mau diam ketika saya berbicara. Paham? Okay, saya bukan merasa Anda itu pintar, enggak. Sedikit pun. Malah Al-Quran saya mengatakan Anda itu hewan. Bagaimana mungkin saya menganggap Anda pintar? Enggak. Saya cuma tidak suka kalau saya ngomong, Anda ngomong. Ilmu yang saya salurkan tidak masuk ke otak Anda. Anda dengarkan aja belum tentu masuk. Apalagi Anda ngomong juga. Gini, ketika Anda menarasikan salawat Allah itu adalah Allah berdoa. Nah sekarang coba Anda tunjukkan mana doanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan ke saya. Silakan. Loh, begitu itu yang tahu hanya Allah, wallahu alam, gitu loh. Itu jawabannya. Tetapi masalahnya gini, dengar semua. Jangan tertawa terlalu cepat. Di dalam ayat tersebut, malaikat dan Allah melakukan tindakan yang sama, yaitu ya, anak bayi dan orang dewasa sama-sama melakukan mandi. Oke. Ya, jadi Allah berdoa. Allah berdoa. Ya, kan tadi saya katakan sama Anda mandi dengan ya, kalau orang begitu, dewasa dan malaikat anak malaikat itu beda. dan Allah mandi. Malaikat dan Allah sama-sama berdoa. Ini dia orang nggak paham. Jawab. Sekarang begini, Anda menuduh Allah berdoa, betul? Iya. Di ayat itu Quran yang bilang loh, bukan saya. Nah, sekarang mana tunjukkan doanya Allah untuk Rasulullah, mana? Coba tunjukkan. Jadi Al-Quran bohong waktu bilang bukan Al-Quran yang bohong, Anda yang bolot. Allah dan malaikat bersalat kepada Nabi. Jangan gemetaran, santai aja, santai. Jangan gemetaran. Itu Quran bohong. Ayat itu Quran bohong. Santai aja. Sekarang Anda adalah orang yang bukan mengimani Al-Quran. Tiba-tiba datang mengatakan Allah berdoa. Tunjukkan satu doa Allah, coba. Pingin tahu aku di mana tertulis Allah berdoa kepada siapa untuk Nabi Muhammad. Coba pingin tahu aku. Di ayat itu Allah berdoa atau tidak? Mana doanya? Kalau Anda memahami Allah berdoa, mana doanya? Coba. Di surah apa, ayat berapa? Itu Allah yusalluna ala nabi itu di mana ayatnya? Ayo kita buka sini. Cuma nggak usah lari kamu. Oke, Anda menarasikan Allah berdoa. Mana coba doanya? Tunjukkan doanya Allah untuk Nabi Muhammad itu mana? Saya kasihan sama kamu. Kita itu bahas bukan soal doanya, tapi kegiatan melakukan doa. Iya, mana doanya? Yang malaikat dan begini, saudara, dengarkan ya. Anda itu punya kitab sudah terjemahan bahasa Indonesia. Aduh, nggak usah kemana-mana. Dengar dulu. Ini kan kelihatan kamu kayak. Dengar dulu, Bang. Dengarkan ya. Tenangkan jiwamu ya. Dengan dewa Molok yang ada dalam tubuhmu, jangan suruh meronta dulu. Nah, kami umat Islam memahami Quran. Umat Islam memahami. Loh, kenapa sih Anda nggak mau diam? Dengar dulu, Bang. Tunjukkan adabmu bahwa kamu itu manusia, bukan gugup sebagaimana yang Yesus tunjukkan. Iya, kan Yesus mengatakan di luar Yahudi itu guguk. Jangan Anda tampilkan di sini tabiat itu. Oke. Nah, umat Islam memahami kitabnya itu dari sumber original teksnya itu sendiri.
Umat Islam memahami ketika Allah bersalawat, Allah memuji. Nah, Anda memahami yang tidak ngerti Al-Quran, Allah berdoa. Saya tunjukkan bukti Allah memuji, Anda tunjukkan bukti Allah berdoa. Ayo, mari, bisa enggak? Saya tunjukkan bahwa Allah memuji Rasulullah, Anda tunjukkan bukti Allah berdoa untuk Rasulullah. Ayo, bisa enggak ini? Supaya kita langsung ke poinnya. Silakan. Kata salat itu apa di situ? Inti kata salat yang di ayat yang saya bawa itu apa? Tunggu. Ini saya sudah menjelaskan kepada saudara. Ketika Allah bersalawat untuk Nabi, itu adalah memuji Nabi. Ketika salawat kata dasarnya apa di situ tadi? Dengar. Jangan nanti saya suruh Anda i'rabkan, bahas nahwu syaratnya, bahas kata itu, Anda nginuk giginya nanti. Oke, Anda menarasikan Allah berdoa. Tunjukkan mana doanya Allah untuk Rasulullah. Mana? Al-Ahzab 56 ya, sabar. Saya buka dulu. Saya baru dapat. Oke. Kita buka Al-Ahzab 56. Semua yang ada di Komal ini silakan buka ya. Supaya kita pada cerdas, nggak mau dibodoh-bodohin terus sama si Zuma ini. Iya, silakan Bang. Ayo kamu buka Zuma supaya kelihatan kamu jantan di sini. Kita bahas itu. Iya, innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Salawat Anda katakan itu adalah doa. Oke. Sekarang tunjukkan bukti bahwa Allah pernah berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Nanti akan saya berikan bukti. Dengar. Tunggu Bang, tunggu. Nanti tolong kasih bukti. Saya juga akan kasih bukti bahwa Allah itu bukan berdoa tapi memuji. Anda buktikan kepada kami Allah berdoa untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW itu di mana? Silakan. Sabar, saya buka dulu ayatnya ya. Iya, silakan Bang. 36 ya. Iya, silakan. Al-Ahzab berapa tadi? 56. Oh, 56. Sekarang doa di mana tertulis Allah berdoa untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bang. Ini, walaupun Anda berkata bahwa Allah tidak ada bukti dia berdoa, tetapi di dalam ayat Al-Qur'an ini di surah Al-Ahzab 56 ini berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Saluna itu berkata dari bahasa salat. Salat itu doa loh bro. Kita nggak usah bohong-bohong di sini. Doa yang dilakukan oleh malaikat dan Allah bersama-sama. Itu. Nah, ketika malaikat melakukan tindakan yang sama, Allah melakukan tindakan yang sama dengan yang dilakukan oleh malaikatnya, ya. Iya. Menurut Anda itu tidak salah ketika dia berdoa? Apa? Allah berdoanya kepada siapa dong? Begini. Bahasa yang Anda pahami yaitu dari kata apa tadi? Sallu kan? Ya, sallu. Oke, sallu. Apa artinya ini sallu? Sallu itu doa, berdoa. Apa bahasa Arabnya doa? Sallu dari salat. Makanya aku bilang saudaraku, kalau Anda ingin mencaci Islam dengan hanya metode terjemahan, Anda akan kelabakan. Karena sallu itu bukan artinya doa. Sallu itu adalah jelas sekali ketika kita melihat di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40, itu berbeda antara salat dengan doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi antara salat, tunduk, kemudian di sini beribadah atau melakukan suatu perintah dibandingkan dengan doa pengharapan itu berbeda. Jadi yang diterangkan dalam surah Al-Ahzab itu bukan berdoa. Jadi salah ini, saluna salah. Lah, kan saya sudah mengatakan kalau itu doa, tolong tunjukkan di mana Allah berdoa untuk Rasulullah dan saya akan menunjukkan di mana Allah memuji Rasulullah. Oke, saya ikuti kamu ya. Allah memuji Rasulullah. Kalau Allah sudah memuji Rasulullah, untuk apa malaikatnya memuji lagi? Lah, saking takjubnya
oleh ciptaan Allah yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takjub mereka, apalagi kami umat Islam. Takjub karena apa kira-kira ya? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian seorang diri mampu menjalankan syariat yang dituntun oleh Allah kepada mereka untuk menundukkan hukum-hukum di atas muka bumi. Seorang diri. Apa itu? Nabi Musa alaihissalam dengan Harun tidak mampu menundukkan kaumnya. Yesus dengan Yahya Pembaptis tidak mampu menunjukkan Bani Israel. Rasulullah Muhammad SAW seorang diri mampu menundukkan dunia. Menundukkan dunia bagaimana? Mana buktinya? Bukti apa? Loh, karena kamu klaim Musa nggak mampu, Isa nggak mampu, Muhammad mampu. Buktinya mana? Yes, buktinya Indonesia aja dulu, Bang. Indonesia is tunggu saudaraku, tunggu. Indonesia. Kenapa nggak Cina aja sekalian? Baik. Atau Amerika atau Eropa sekalian gitu loh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Jazirah Arab. Jazirah Arab tunduk kepada beliau seorang diri. Yesus Arab doang. Yesus datang ke Yesus datang ke Yerusalem. Yerusalem itu lebih luas Makassar, tapi dia tak mampu menundukkan Yerusalem menjadi pengikutnya. Yesus bahkan sekarang saja buktinya seluruh dunia. Ini umat Kristen paling banyak. Ya, di situ Kristen saja itu, Muhammad sudah gagal dari dibanding Yesus. Bukan umatnya Yesus, Bung. Kristen itu bukan umatnya Yesus. Apa ya? Kristen itu bukan umatnya Yesus. Kristen itu umatnya Paulus. Beda. Yesus ditolak di tempatnya. Muridnya hanya 12. Itu pun satu orang mengkhianat. Tinggal 11. Keturunannya hilang. Tidak ada keturunan dari ke-11 muridnya sekarang mengimani Yesus. Itu sampai hari ini, sampai hari ini Bani Israel tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus. Yang percaya Yesus hanya Paulus dan murid-muridnya, pengikutnya. Oke ya, satu ya. Nah, kasihan. Sekarang kembali ke tema. Kalau orang Israel itu, kalau orang Israel itu tidak ada yang mengikuti Yesus, orang Yahudi itu udah banyak di seluruh dunia. Tetapi orang Kristen mula-mula itu adalah orang Israel, gitu loh. Jadi nggak usah ini ngaco. Klaim Anda berkata bahwa Nabi Muhammad itu berhasil, itu yang saya minta buktinya. Buktinya kan kamu klaim aja. Sejazirah Arab itu ada. Jazirah Arab sebesar apa sih, Suma? Benua Arab itu benua besar. Ada benua Arab. Benua Arab. Kamu nih lelucon betul-betul, Zuma. Anak-anak kamu nih. Anak-anak asli. Sedangkan saya heran kamu tuh bisa dianggap seorang yang berilmu. Kasihan saya sama orang-orang berapa ribu nih, 1.800 ini yang muslimin yang ikut-ikut kamu. Kamu nih nggak tahu apa-apa. Sedih saya lihatnya. Setiap saya datang selalu saya gaplok kamu. Gimana sih muslim kesayangan saya? Oke, baik saudara Maliaki. Luas mana Jazirah Arab dengan Yerusalem? Kamu bilang benua, kok Yerusalem? Saya tanya dulu, luas mana Jazirah Arab dengan Yerusalem? Luas mana? Kamu tahu kan, di dalam sejarah ketika Muhammad meninggal, begitu banyak orang Islam yang murtad. Pertanyaan saya, ada perang besar ya. Pertanyaan kan saya, kamu tahu sendiri, kamu punya ilmu nggak sebenarnya? Pertanyaan saya, jadi kalau Anda berkata Jazirah Arab luas mana Jazirah Arab dengan Yerusalem? Atau jangan Yerusalem terlalu luas. Luas mana Nazaret atau tanah Yudea dibandingkan Jazirah Arab? Dengar ya Zuma, kenapa ada perang? Pertanyaan saya loh. Luas mana Jazirah Arab dengan Galilea, tempat Yesus memberitakan Injil? Benua Arab itu besar sekali menurut Zuma, besar sekali benua Arab. Iya, sampai ada di petanya Zuma bahwa ada tambahan satu lagi benua di dunia ini, yaitu benua Arab, gitu loh. Dan itu adalah ilmu pengetahuan yang didapat para Muslim dari seorang yang ngaku guru bernama Zuma. Ada benua Arab. Kan lucu Anda ini. Benua Arab
Arab itu adalah semenanjung Arab, Bung, terletak di bagian barat daya benua Asia. Iya. Yang percaya ada benua Arab itu cuma kamu sendiri, Bung. Loh, semenanjung cuma Arab kamu sendiri, itu benua Arab, Bung. Benua Arab, benua Arab. Kasihan kali ini orang. Semenanjung Arab itu adalah benua Semenanjung Arab, benua Arab. Terletak di bagian barat daya benua Asia. Anda belajar dari mana? Jadi ada itu yang benua Anda Arab. tertawakan. Ya, Benua Arab. Bung, Benua Arab. Ya, semenanjung Arab ada nggak? Kamu ngaku nggak kamu salah bilang Saya benua tanya Arab? dulu, Ngaku aja. semenanjung Arab Ngaku itu ada nggak? dulu. Mulai. Saya tidak bisa melepaskan kamu dari kesalahan kamu. Iya, Kamu benua ngaku Arab dulu itu bahwa semenanjung oh iya betul Arab. Maliaki. Semenanjung Arab itu benua Arab. Sekarang saya tanya samamu, semenanjung Arab yang benua Arab itu luas mana dengan tanah Yudea, tempat Yesus mutar-mutar kayak gasing, tidak ada murid, cuma 11 ekor. Kau kalau mau maki-makian, kau belum lahir, kelasmu belum sampai. Saya tanya, kamu tidak jawab. Semenanjung Arab, kalau kamu alergi dengan kata benua, oke. Semenanjung Arab dengan tanah Yudea, tempat Yesus keliling-keliling itu luas mana? Luas mana? Satu, kalah. Kamu kalah kan? Dengar. Kedua. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika ia datang, dia kemudian memimpin tentara 10.000 orang kudus dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah. 10.000 orang kudus. Itu dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Dia akan datang bersama dengan 10.000 orang kudus. Rasulullah Muhammad SAW menundukkan kota Mekah dengan 10 orang kudus dari Madinah. Sekarang saya tanya samamu, kapan Yesus memimpin 10.000 orang? Dia kalah lagi. Kenapa? Yang ketiga, tempat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tanah Mekah. Tanah Mekah di Tanah Mekah hari ini 100% Islam. Yesus lahir di Yerusalem. Hari ini Kristen di Yerusalem hanya 3 ekor. Itu pun ekornya sudah kena kurap. Kalah tiga. Oke. Yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW datang mengajarkan Islam. Oke, Islam hari ini berjaya. Yesus datang mengajarkan tauhid satu Tuhan, tetapi yang berjaya justru 3 Tuhan. Kalah. Kelima, Indonesia mayoritas Islam, Kristen minoritas. Yang keenam, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yaitu Allah, atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Yahweh, bukan atas berkat rahmat Yesus. Kalah. Kembali ke tema. Jangan kekuatan di sini. Kembali ke tema. Tunjukkan buktinya. Allah berdoa untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum saya tunjukkan bukti, Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan. Kenapa Allah memuji Muhammad? Itu alasan. Dengarkan. Sama. Oke, baik. Sama seperti dengarkan ya. Sama seperti ketika saya memuji Bunda Rahma, Bang Erwin, Ardiansa, Bang Erwin yang memuji. Tunggu. Saya kasih kamu analogi. Saya kasih kamu analogi karena kamu penyembah manusia. Jadi analoginya harus kepada manusia selalu supaya kamu paham. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tunggu di mute supaya mereka paham. Orang-orang yang saya sebutkan tadi di mute. Orang-orang yang saya sebutkan tadi ini, Bang Maliaki, ini adalah orang-orang yang hidup yang ada di bawah organisasi saya. Saya sebagai ketua pembina. Mereka adalah orang-orang di bawah dari struktur organisasi. Tapi saya sering memuji mereka. Ardiansa, adindaku yang baik, kamu hebat, kamu cerdas. Dewa, kamu ganteng, kamu baik. Bang Erik, kamu luar biasa hari ini. Bunda Rahma, hari ini engkau begitu-begitu bagus. Bang Erwin, saya selalu memuji mereka.
Allah kemudian memuji Rasulullah Muhammad SAW. Apakah itu salah? Tidak salah. Apa buktinya Allah memuji? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar manusia berbudi pekerti yang luhur. Siapa yang memuji dan siapa yang dipuji? Allah memuji Rasulnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti salawatnya Allah adalah pujiannya Allah kepada Rasulullah. Sekarang Anda menuduh berdoa. Mana doanya? Tunjukkan. Aku berdoa kepada aku supaya engkau wahai Nabi Muhammad selamat. Mana coba tunjukkan? Mana tunjukkan? Nggak ada. Tidak ada ya. Tidak ada doa Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang giliran saya bertanya. Sekarang giliran saya. Sekarang giliran saya. Oke, giliran saya sekarang. Kenapa Yesus berdoa? Dan kepada siapa Yesus Tuhan kamu yang buatan Romawi ini berdoa? Jawab. Kita mundur sedikit. Kamu berkata, nah itu kan, ini kelihatannya kelas rumah yang kayak anak-anak. Loh, saya senang karena saya sudah menyelesaikan tugasku. Tugasku sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Pertanyaanmu sudah saya jawab. Saya jawab tuntas. Saya jawab tuntas pertanyaanmu. Sekarang giliran kamu. Sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu menjawab. Kenapa Yesus berdoa? Kenapa Yesus berdoa? Jawab. Kalian nggak apa-apa. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, kalau Yesus itu adalah Tuhanmu, kenapa Tuhanmu berdoa? Jawab. Gampang, itu gampang. Saya akan jawab nanti. Tetapi kamu harus menjawab dulu pertanyaan saya. Jangan nanti. Pertanyaanmu sudah kujawab. Pertanyaanmu sudah kujawab. Itu bukan berdoa. Kalau berdoa, ayatnya di dalam Al-Quran jelas. Rabbi ja'alni muqimas-sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi antara sholat dengan doa itu berbeda. Pada saya. Dengar. Di mute. Kamu yang bilang tadi doanya. Di mute. Tugas saya sudah selesai. Antara kata sholat dan kata doa itu berbeda. Silakan Anda baca Al-Quranul Karim surah Ibrahim. Di situ jelas dikatakan Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada dua kata di dalam satu ayat, sholat dan juga doa. Berarti berbeda. Oke? Nah, Anda menuduh Allah berdoa. Tunjukkan mana doanya Allah. Kepada Rasulullah itu mana doanya? Nggak ada. Tapi umat Islam mengatakan itu adalah pujian Allah. Apa buktinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ternyata Allah betul-betul memuji Rasulnya. Engkau adalah utusanku yang benar-benar berbudi pekerti luhur. Masya Allah. Udah selesai tugas saya. Sekarang saya bertanya sama berbudi pekerti luhur, tunjukin sama saya. Sekarang tugas saya. Tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Nanti kita bahas itu sesi berikutnya. Itu pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan berikutnya. Itu nanti sesi kedua. Sekarang giliranmu menjawab dulu. Kenapa Tuhanmu anak Maria masih berdoa? Kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia berdoa? Jawab. Dalam kemanusiaannya berdoa kepada Bapa. Oke, saya jawab. Oke. Saya minta janji, ya. Apa salahnya dengan dia berdoa? Kamu harus menjawab budi pekerti luhur Nabi itu supaya kita di sini tahu ya. Budi pekerti luhurnya itu apa ya? Iya. Oke, saya orang Kristen, saya pasti akan menepati pandangan teologi. Silakan jawab. Kenapa ada Tuhan berdoa? Jawab. Pertama, Tuhan itu adalah pemberi contoh juga. Yesus datang juga memberi teladan. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya apa? Berbicara, sabar, kamu jawaban atau tidak? Saya tanya jawaban atau tidak? Tuhan berdoa di dalam paradigma kekristenan. Gimana sih jawabannya? Yang saya tanya kenapa Tuhan berdoa? Ya, jawabannya ya, untuk memberikan teladan bagi manusia, murid-muridnya. Imam juga, rabi-rabi juga memberi contoh berdoa, bukan berarti dia Tuhan.
Yang saya tanya kenapa Rabi-rabi Tuhan itu- berdoa? Rabi-rabi menurut Yesus, rabi-rabi dengar. Rabi-rabi itu menurut Yesus sama dengan orang-orang Arab ini yang Julian suka turun dulu, memperdengarkan suaranya di pinggir-pinggir jalan, ya. Julian turun. Yang suka turun. memperdengarkan Satu suaranya aja, pinggir-pinggir satu jalan aja. itu rabi-rabi itu. Satu aja, Nah sekarang pemuja jawab, kita saya sudah hadapi, jawab kita pertanyaanmu ya. Itu adalah Hostnya teladan. diam saja. Nah sekarang Hostnya kau diam. jawab, mana budi pekerti nabimu? Tunjukin di sini. Saya Ayo, Zuma. belum menemukan jawaban kenapa Tuhan Tunjukin berdoa. di sini, Zuma. Tunjukin di sini. belum Kalau enggak menemukan kamu ngaku di sate. jawaban. Saya sudah Saya jawab. belum itu menemukan adalah jawaban. murid-murid. Mana jawabanmu Adalah teladan. kenapa Itulah Tuhan berdoa? jawabannya. Itu Saya diam. Saya diam. Sekarang kamu jawab kenapa ada Tuhan berdoa. Silakan. Ya, Tuhan Yesus berdoa itu memberi teladan bagi murid-murid supaya melihat bagaimana cara berdoa. Kalau hanya memberi teladan, para imam juga berdoa. Jemaat itu Tetapi mengikuti dengan- imam. Kenapa Ya, ada Tuhan tetapi berdoa? imam itu Kenapa ada berdoanya. Tuhan berdoa? Kenapa dia tidak mengabulkan aja langsung? Kenapa? Loh, ini kan memberikan teladan, makanya saya Tidak bilang. perlu Kamu bisa memberikan ngerti atau teladan. enggak? Para Tidak nabi perlu juga lah. memberikan teladan. Para nabi memberikan teladan berdoa. Yang Ya, saya teladan tanya, yang salah. kenapa Teladan ada yang Tuhan? salah seperti nabimu. Kenapa ada Ya, Tuhan maka berdoa? Mana Rahma teladan tidak dengar nabimu sih itu? Yang soalnya. budi Turunkan pekertinya yang itu. Tunjukin satu, di sini. Saudara Rahma. Aduh, Tunjukin di sini mana teladan nabimu. Tunjukin ini di sini kau semua. mau tertib atau gimana sih, Bun? Ya gitu dong. Peka lah, peka. Kita tidak butuhkan keluar-keluar di sini. Ini Ayo, yang Zuma. Bandewa, Jawab. Bang Erik, Ardiansa, Erwin, kalau mau teriak-teriak semua dia. Kalau kita mau suara-suaraan, ya. Jadi Jawablah, perhatikan. Zuma. Ini serigala kayak begini harus satu aja dia. Saya sudah jawab pertanyaanmu. Apa jawabanmu? Berdoa. Sekarang jawab Saya pertanyaan tidak saya. tanya apa. Itu adalah apa teladan. tujuan. Cut. Saya tidak tanya apa tujuan Yesus berdoa. Yang saya tanya, kenapa ada Tuhan berdoa? Bukan apa tujuan berdoanya. Saya tanya kenapa ada Tuhan berdoa. Kalau dia Tuhan, kenapa, Ya, kenapa dia berdoa? Karena tujuannya Kenapa? untuk mengajarkan, memberi Iya. teladan. Karena Saya itu tidak berdoa tanya bagaimana? Saya tidak tanya apa tujuan Tuhanmu berdoa. Saya tanya kenapa Tuhanmu berdoa. Dia berdoa karena ingin memberi teladan bagi Saya tidak tanya murid-muridnya. apa Udah bisa tujuannya ngerti berdoa. nggak? Saya tidak tanya apa tujuannya berdoa. Ngerti kau? Yang saya tanya kenapa dia berdoa padahal dia Tuhan. Nangis sudah. Hah? Loh, itu untuk apa? memberikan teladan. Tidak, Bahkan saya tidak Yesus tanya mengajarkan apa. murid-muridnya berdoa. Saya tidak tanya apa Iya, tujuannya aduh. berdoa. Nih, Huha. begini Saya nih, tidak tanya Zuma, apa tujuannya kalau- berdoa. Kalau Yang semua saya tanya sudah kenapa mentok, Tuhanmu berdoa. sudah kena gaplok. Dablek. Saya tidak tanya apa tujuannya Tuhanmu berdoa. Yang saya tanya kenapa ada Tuhan berdoa. Katanya Tuhan, kenapa berdoa? Jawab. Masih mau aku datang besok. Tuhan itu sedang memberikan contoh bagaimana cara Saya berdoa tidak kepada murid-muridnya. tanyakan. Saya tidak tanya dia ngapain. Saya tanya kenapa dia berdoa. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Kau sudah tahu. Kau berhadapan dengan siapa? Berdoa bagaimana? Dia mengajarkan kami berdoa. Kamu seperti Saya ini. tidak Itu tanya teladan. untuk apa dia berdoa dan bagaimana dia berdoa. Saya tidak tanya. Saya tanya kenapa ada Tuhan masih berdoa. Yesus begini, dengar deh, dengar deh ya. Yesus berkata, ketuklah pintu maka aku akan Saya tidak tanya bagimu. Itu yang memberikan Yesus sendiri, bro. Yesus sendiri yang memberikan. Gitu, Kak Ros, saya tidak tanya itu Kak Ros. Yang saya tanya, hakikat Tuhanmu kenapa masih berdoa? Kalau dia Tuhan kenapa masih berdoa? Kucluk. Saya tidak tanya apa tujuannya dia berdoa. Saya tanya kenapa hakikat Tuhanmu itu berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Loh, dia berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri lah. Kenapa dia berdoa? Justru Zuma itu pernah, kita tanya. Zuma Kenapa pernah dia nggak berdoa? bicara kepada dirimu sendiri, Zuma? Kau pernah bicara kepada Kenapa dirimu dia sendiri nggak? berdoa? Zuma, Kenapa dia Zuma, saya berdoa? tanya. Saya tanya padamu. Saya tanya, Hey. kamu pernah nggak bicara kepada dirimu sendiri? Bicara kepada diri bukan meminta kepada diri. Meminta Kamu kepada pernah diri itu nggak orang bicara gila. kepada dirimu sendiri? Kamu pernah Jawab, nggak jawab. meminta kepada dirimu? Pernah nggak kau meminta uang kepada dirimu? Pernah? Kalau misalnya berbicara dengan diri saya sendiri nggak apa-apa. Kalau bicara oke. Ini meminta.
Ya Bapakku, ampunilah segala dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu berdoa? Itu menunjukkan teladan dan pelajaran, ya. Apa tujuannya berdoa? Saya tanya, kenapa ada Tuhan berdoa kalau dia Tuhan? Kucuk. Loh, aku datang besok. Kalau gitu sama aja seperti ayat yang tadi kita bawa Al-Asap 5:6 kan? Tuhanku memuji, sudah kutunjukkan. Tuhanku memuji, sudah kutunjukkan buktinya. Sekarang kenapa Tuhanmu Apakah berdoa? memuji itu bukan doa? Bukan. Coba jelaskan. Masa Coba saya puji jelaskan. kamu? Saudaraku Maliaki, kenapa Kalau bibirmu Tuhan terlalu ini, lebar Tuhan sampai ini, kuping? Tuhan, Masa itu Tuhan. doa? Masa kan Ini itu Tuhan. doa? Dengar, biar cerdas masa kan sedikit itu cuma. doa? Biar cerdas Wahai sedikit saudaraku cuma. Maliaki, kenapa Cuma, matamu biar cerdas besar sedikit. sebelah? Masa itu doa? Biar cerdas Itu sedikit. pujian, Ini saya Bung. kasih tahu. Itu Saya pujian. kasih tahu. Wahai Biar saudaraku cerdas. Maliaki, kenapa bibir Biar atasmu lebih cerdas, besar daripada bibir bawahmu? Masa itu adalah berdoa? Itu memuji, Bung. Itu menyanjung Begini. kamu. Yang saya Oke, tanya adalah, kenapa ada Tuhan berdoa? Jawab. Itu saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan. Apa? Itu Apa yang kau pertama. sampaikan? Apa? Tuhan Yesus itu memberikan Berdoa. teladan bagi murid-muridnya. Saya Itu jawabannya. tidak sedang tanya. Saya tidak tanya untuk apa Yesus berdoa. Yang saya tanya, kenapa ada hakikat Tuhan berdoa? Begitu, kucluk. Ketika dia Jawab. berkata Bapa, dengar. Ketika dia berkata Bapa, ampunilah mereka. Itu karena memberitahu juga kepada manusia bahwa dia mengampuni kita. Ya. Itu cara komunikasinya Saya Tuhan. tidak tanya apa tujuannya berdoa. Yang saya tanya, kenapa dia berdoa padahal dia Tuhan? Kucluk. Mampus sudah kau. Nangis Kamu sudah. tidak tujuannya berdoa kan saya sudah kasih tahu. Kenapa Saya dia berdoa tidak tanya itu memberi tujuannya berdoa. teladan. Hei, saya tidak Kenapa? tanya apa tujuannya berdoa. Hei, nenekmu kiper, saya tidak tanya apa tujuannya berdoa Tuhanmu. Yang saya tanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Kakekmu striker ya. Nanti bisa-bisa saya bilang kakekmu Tanya striker. tentang Al-Quran, modal terjemahan, Sabar, bebas. makanya. Giliran Mau ditanya, tenang kah tidak, ini Cuma? sudah 30 menit saya bertanya satu pertanyaan, kamu mutar-mutar. Saya tidak tanya ada apa dan apa tujuannya Yesus berdoa. Yang saya tanya, kenapa Tuhannya Kristen berdoa? Kenapa Tuhan berdoa? Padahal dia Tuhan. Untuk memberikan teladan. Saya Gitu. tidak tanya apa tujuannya. Tujuan Yesus berdoa adalah memberikan teladan. Oke, yang saya tanya, kenapa Tuhanmu berdoa? Padahal dia adalah padahal dia adalah Tuhan. Hei, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Oh, untuk memberikan. Saya tidak tanya. Kalau untuk memberikan teladan, semua nabi memberikan teladan, tapi dia bukan Tuhan. Yang saya tanya, kenapa? Sekarang saya tanya balik ya, Zuma. Hei, selesaikan Dalam satu kekristenan. soalan Sabar, ini. saya sudah jawab Satu pertanyaanmu. soalan ini Sekarang kamu tidak bisa lari. Sebelum kau tuntaskan, kenapa ada Tuhan berdoa? Mau ngasih teladan nggak, Zuma? Kenapa ada Tuhan memberi Tunjukkan teladan yang ditunjukkan Nabi. Teladan kalau Rasulullah, kalau utusan Tuhan memberikan teladan, oke. Utusan Tuhan memberikan teladan itu oke. Tapi Tuhan berdoa itu apa? Coba jawab. Saya udah jawab. Kamu tidak Kalau jawab. kau mau terima jawaban itu, syukur. Tidak, silakan benturkan kepalamu ke tembok. Silakan benturkan kepalamu ke tembok. Saya tidak tanya apa tujuan Yesus berdoa. Apa teladan yang diturunkan oleh Tuhanmu? Saya Apa tidak teladan yang tanya. diturunkan oleh Tuhanmu? Saya Jelaskan sama tidak teladan tanya apa yang apa tujuannya Yesus berdoa. teladan yang Saya tidak tanya apa tujuan. Saya tanya kenapa. Hei, kenapa ada hakikat Tuhan berdoa? Ingat pertanyaanmu tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berdoa? Saya jawab itu bukan berdoa tapi memuji, buktinya ada. Nah, sekarang pertanyaan yang sama, kenapa Tuhanmu berdoa kalau dia adalah Tuhan? Jawab. Saya udah jawab, tapi yang kau jawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Kucluk, saya tanya apa, kau jawab apa? Saya sedang tanya itu warna apa? Saya tanya itu warna apa? Apa warna itu? Warna itu adalah, kamu jawab apa? 3.000 mas. Itu jawabannya, kau suka atau tidak. Saya tanya. Jawaban itu sudah saya sampaikan. Wahai Maliaki, itu warna apa? Kamu jawab apa? 3.000 mas.
Kan tidak nyambung kucuk. Yang saya tanya, kenapa Tuhanmu berdoa? Kan sudah saya jawab, memberikan teladan bagi pengikutnya. Sebenarnya jawabannya karena dia bukan Tuhan. Coba kau jawab itu. Tidak, Itu baru benar. Hei, justru kan dia bisa menunjukkan teladan. Sekarang saya tanya, apa teladan yang turun oleh Allah? Imam juga memberikan teladan. Nabi Musa memberikan teladan. Yesus memberikan teladan. Musa, Daud memberikan teladan. Sekarang yang saya minta bukan teladannya, yang saya tanya, kenapa hakikat Tuhanmu berdoa? Jawabannya, karena dia Tuhan, karena dia bukan Tuhan. Itu yang tepat. Jawab, saya kasih kau pilihan. Kenapa Tuhanmu berdoa? A, karena dia Tuhan. B, karena dia bukan Tuhan. Mana yang benar? Mencret. Sudah saya kasih jawabannya. Kamu aja yang ketika menerima jawaban, ketika kamu menerima jawaban, kamu tidak mampu untuk menerimanya. Saya ulang. Kenapa Tuhanmu berdoa? Jawabannya A, karena dia Tuhan. B, karena bukan Tuhan. Mana yang benar? A atau B? Jawab. Sudah. Ya, mana yang benar? A atau B? Mana yang benar? A atau B? Kan sudah saya jawab. Apa? Sekarang tenanglah Suma. Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Saya kasih apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Sekarang gini. Teladan apa yang diberikan? Itu sesi berikutnya, selesaikan dulu sesi pertama. Sesi pertama. Kan sudah saya jawab. Kenapa Yesus berdoa? A, karena dia Tuhan. B, karena dia bukan Tuhan. Jawab. Itu kan jawaban yang kamu mau. Lah, memang jawabannya harus benar. Jawabannya nggak boleh salah. Kalau kamu mau naik kelas, jawabanmu harus benar. Bukan salah. Apalagi